Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan honorer se-Indonesia? Wabil khusus yang saat ini sedang mengecek nama dari hasil uji publik pengumuman daftar dari pendataan non-ASN yang di-launching oleh BKN. Silakan Bapak Ibu cek apakah nama Bapak Ibu ada dalam daftar pengumuman yang disampaikan oleh Pemda. Serta informasi lain terkait pembatalan penghapusan honorer di tahun 2023. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Ya baik Bapak Ibu, sebelum kita nanti melihat daftar nama dari Pemda yang sudah mengumumkan uji publik rekan-rekan yang masuk dalam pendataan non-ASN sesuai dengan lini masa, yaitu pendataan non-ASN per 30 September telah masuk ya. Ini di laman pendataan. Daftar tenaga non-ASN dapat dilihat pada web ataupun kanal instansi masing-masing. Kemudian bagi non-ASN yang belum terdata dapat melapor pada menu laporan di bawah ini. Nah, non-ASN tidak terdaftar di pra-finalisasi dapat melapor Bapak Ibu ya. Namun link ini nanti Bapak Ibu akses kembali karena di sini kita lihat aksesnya sedang dalam keadaan error, helpdesk-nya. Baik, sebelum kita lanjut pada informasi daftar nama seperti yang kami sampaikan ini, nanti kita lihat dulu Bapak Ibu beberapa informasi berkenaan dengan finalisasi pendataan non-ASN ini. Informasi pertama yaitu pendataan non-ASN masuk tahap 2. Apakah terdampak pada penundaan penghapusan honorer? Bahwa pendataan non-ASN kini masuk pada tahap kedua. Tenang, masih ada waktu. Ya, seperti yang kita katakan tadi, di sini jika belum masuk dalam pendataan bisa melapor ke helpdesk, nanti akan dibuka kembali. Pendataan non-ASN lingkup instansi pemerintah pusat dan daerah hari ini 1 Oktober sudah memasuki tahapan kedua. Tahapan ini merupakan masa uji publik di mana tenaga non-ASN yang memenuhi kategori pendataan tetapi belum terdaftar ataupun terdata dapat mengusulkan serta mengkonfirmasi dan melengkapi riwayat masa kerja. Pendataan non-ASN yang dilakukan oleh BKN dilakukan sesuai dengan surat edaran PAN-RB beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 22 Juli 2022. Pendataan non-ASN merupakan tindak lanjut dari PP tahun 2018 tentang manajemen P3K yang hanya mengenai dua jenis ASN yaitu PNS dan P3K yang terhitung mulai 28 November 2023. Ini rencana penghapusan. Dalam keterangan pers yang ditayangkan di situs resmi BKN pada 30 Agustus 2022, seperti video yang sudah kita bahas juga, bahwa pendataan non-ASN ini selain bertujuan untuk menindaklanjuti ketentuan PP tersebut, yaitu berkaitan dengan larangan pengangkatan honorer, juga untuk dalam rangka mempercepat proses mapping, validasi data, dan menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN. Nah, berkenaan dengan informasi lain Bapak Ibu, di sini adalah terkait penghapusan honorer 2023 yang dikatakan batal. Ini juga disampaikan oleh Bapak Bima Arya sendiri. Di sini disebutkan penghapusan honorer 2023 batal terkait pendataan non-ASN dan seksi P3K 2022. Rencana pemerintah menerapkan kebijakan penghapusan honorer mulai 28 November itu dibatalkan. PLT Bima Arya menyebutkan bahwa butuh waktu 3-4 tahun lagi untuk menuntaskan masalah honorer. Jadi di sini Bapak Ibu ada informasi terbaru berkenaan dengan pembatalan penghapusan honorer. Dia mengakui pemerintah mengalami kesulitan untuk menyelesaikan masalah honorer jika sampai November 2023. Sangat tidak mungkin menuntaskan masalah honorer di November 2023. Waktunya sangatlah mepet, kata Bima Arya. Tidak ada pilihan lain, tenggat waktu penghapusan honorer harus diperpanjang. Nah, ini Bapak Ibu, Bima menyebutkan bisa dalam jangka waktu 2-4 tahun ke depan. Artinya, penghapusan honorer berpeluang baru diterapkan di 2026. Dan informasi yang lain yang menegaskan hal itu adalah penghapusan honorer menurut Pak Bima, rekomendasi nanti diserahkan kepada Presiden Jokowi. Karena tentu saja Pak Presiden lah yang nanti yang bakal memutuskan segala sesuatunya. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada informasi inti berkenaan dengan daftar nama ya. Kita baca dulu Bapak Ibu, ini adalah salah satu ya. Ini salah satu daripada BKD yang sudah mengumumkan, yakni uji publik pendataan non-ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Di sini tentu saja nanti Bapak Ibu BKD masing-masing akan mengumumkan sebagaimana BKD Jawa Timur. Data non-ASN yang disampaikan sebagaimana terlampir adalah benar merupakan tenaga non-ASN yang pada saat ini masih bekerja sampai kegiatan pendataan non-ASN ini dilaksanakan. Ya, ini jelas ya, berarti Bapak Ibu nanti akan mengecek data-datanya. Untuk di Jawa Timur ini THK2-nya ada 1.470, kemudian non-ASN-nya adalah berjumlah 23.509, sehingga jumlah keseluruhan berjumlah 24.979.
Nah, begitu juga dengan Bapak Ibu di wilayah lain. Tentu caranya adalah Bapak Ibu langsung saja mengakses di laman BKD. Ya, di samping itu kita juga dapat mengakses di laman Mastio KDR ya. Di sini sudah disebutkan beberapa instansi yang sudah mengumumkan. Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian DI Yogyakarta, Kota Blitar, Kabupaten Banyuwangi, Pemkab Rembang, Bengkulu Selatan, Kota Palangkaraya, Bangka Belitung, dan Mojokerto yang sudah mengumumkan uji publik tenaga non-ASN dan masuk pada database pendataan non-ASN BKN. Baik Bapak Ibu, kita simak daftar nama-nama yang berada di Provinsi Jawa Timur.